Ini lagi mau ke Bangkok transit, nanti kita mau ke Butan. Ke Butan, tapi karena pesawat langsung hanya ada dari Bangkok, jadi ya kita harus transit dulu di Bangkok. Doain ya. Udah sampai Bangkok, tapi harus cari tempat enak karena pesawat ke Butan baru terbang siang, lebih dari 6 jam. Jadi kita disediakan hotel untuk nginep, karena perjalanannya masih lama. Memang resikonya seperti itu. Ini baru damanya sama kayak di Jakarta, tapi nanti katanya di Butannya lagi dingin. Mudah-mudahan sih beres semua nih. Amin. Bismillah, doain ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada sehat semua. Hari ini hari kedua perjalanan. Hari pertamanya semalam dari Jakarta, sekarang di Bangkok. Kenapa harus nginep dulu di Bangkok? Karena penerbangan ke Butan itu hanya ada satu hari dari Bangkok yang langsung. Jadi memang semalam jam 10:30 baru sampai, terus ke tempat penginapannya, terus jalan. Mau ngapain sih Bu Ledia ke Butan? Nah, di Butan itu ada kegiatan ASEAN Women Parliamentarian Caucus. Jadi ini caucus anggota Dewan Perempuan se-Asia. Kita berangkat sama-sama nih nanti dari Bangkok, berapa menit lagi ya? Kira-kira setengah jam lagi ke airport, bareng-bareng sama teman-teman yang dari Singapura, dari Jepang, dan pesertanya dengan dari macam-macam. Nah, kali ini penyelenggaranya Konrad Adenauer Stiftung itu bekerja sama dengan pemerintah kerajaan Butan. Ada yang tahu nggak Butan tuh di mana? Coba cari di peta. Butan itu salah satu negara yang ada di pegunungan Himalaya. Jadi memang ketinggian di atas permukaan lautnya tuh sangat tinggi. Saya udah pernah ke sana tahun 2010, waktu itu ada konferensi regional dengan WHO, World Health Organization, di tahun 2010. Jadi ini perjalanan kedua. Mudah-mudahan lancar, doain ya. Dan pembahasannya di sana macam-macam, ada tentang migrasi dan migrant worker, kemudian ada tentang election update, tentang pemilu-pemilu di beberapa negara yang baru saja selesai. Kemudian juga ada silaturahmi lah ya gitu ya, dengan parlemen Butan. Nah, nanti kita coba kasih lihat apa saja yang terjadi di sana, apa yang bisa kita ceritakan. Tapi ini adalah bagian dari upaya kita membangun diplomasi dari jalur Kaukus Perempuan Parlemen Asia. Nanti ikutin ya. Sambil nunggu ya, jadi masih nah ini adalah pesawatnya Royal Bhutan Airlines. Kalau dibandingin sama pesawat keduanya, ini China Airlines sih lebih besar. Kenapa? Karena kita nanti akan ke
apa mendaratnya tuh agak tricky karena ini kan di apa namanya di pegunungan Himalaya, jadi dia bisa apa namanya harus nyelip-nyelip gitulah, ke kanan ke kiri belok-belok. Nah kalau belok-belok tuh ya perlu yang langsing kan ya, nggak ada yang disinggung sih. Ah tuh kalau dia bisa berjalan apa terbang, biasanya anginnya kan gede di sana tuh, perubahan cuacanya tinggi. Kayak ini kan sebenarnya tadinya jadwalnya adalah jam 6 pagi, tiba-tiba beberapa seminggu kayaknya deh, seminggu atau 1,5 minggu sebelumnya udah dikasih tahu bahwa ada perubahan jadwal. Terus bahkan untuk pulang aja ada penundaan. Katanya sih biasanya kalau grup R itu perubahan jadwalnya karena cuaca. Doain aja mudah-mudahan selamat. Eh, Kalau kita bicara soal ini bepergian, sholatnya gampang nggak ya? Yang penting sih kita yakin bahwa sholat itu wajib, jadi kita duluan memikirkannya dan lebih mudah. Pertama, kenapa dibilang lebih mudah itu karena kita bisa cari tahu kapan sih waktu sholat di negara tujuan, setempatnya kayak gimana. Terus kalau kita misalnya mau naik pesawat, mendaratnya jam berapa, di mana, itu jadi bagian ya, apa? Kira-kira ada tempat sholat enggak, misalnya. Kita kadang-kadang perlu memikirkan masih masuk kok, misalnya pas mendarat masuk waktu subuh. Tapi kita lupa bahwa dari tempat mendarat ke tempat sholatnya seringkali jauh. Satu, kedua, apakah dia sebelum imigrasi atau sesudah imigrasi. Antrian imigrasi itu biasanya panjang, makanya harus betul-betul dicari tahu. Dan sekarang mah informasi terserak banyak ya, misalnya kayak di Bangkok, Suwarnabhumi itu di lantai 2 ada tempat sholat, ada musola. Kalau kemarin di Osaka di lantai 3, sebelum kita check in di lantai 3 itu ada tempat sholatnya. Ini kalau di Bangkok belum belum eksplor sih, karena pas sampainya itu udah di berangkat tuh udah jamak, karena kan udah lewat maghrib, berangkat dari Jakartanya karena udah malam. Terus kalaupun nggak ada, kita juga kan harus lihat bisa sholat di pesawat, bisa nggak mesti berdiri kan. Kalau pesawat seperti Saudia yang ke Jeddah itu ada beberapa yang memang dia punya musolanya tapi di paling belakang. Jadi kalau duduknya paling belakang tuh dekat buntut, biasanya mereka suka nyediain. Cuma agak kagok sih karena tempatnya kecil, terus ada bapak-bapak, ada ibu-ibu gitu sholat. Terus belum lagi kalau ada guncangan, beberapa penerbangan itu sudah memperingatkan. Misalnya kayak di Qatar tuh ada pengumumannya sholatnya sambil duduk, jangan sambil berdiri. Karena biasanya memang kalau yang jarak terbangnya dari Jakarta ke arah barat tuh kayak udah lewat Aceh mau ke arah Sri Lanka atau India tuh suka goncangannya agak besar. Nah itu yang suka bikin agak berbahaya. Jadi memang kemudian sholatnya duduk, kita biasanya sholatnya duduk. Terus juga di Indonesia tuh ngegesernya jam paling cuma 3 menit, 2 menit, tapi pelan-pelan kan, biasanya semenit. Nah kalau di luar negeri itu kadang-kadang suka lama, terus kita nggak bisa pakai ukuran Indonesia, terus kita nggak bisa bilang bahwa samain aja sama Indonesia, enggak, karena ternyata letaknya yang berbeda dari khatulistiwa membuat mataharinya juga beda kan. Mataharinya dia masuknya, terbangnya dari mataharinya keluarnya dari siang ke sorenya berapa lama kayak gitu kan. Dan kita bukan negara 4 musim, kita kan cuma 2 musim. Makanya kemudian kita perlu lihat kan, sebenarnya semua alat-alatnya tuh ada kok aplikasinya di internet ya, nggak usah pakai aplikasi, bahkan cuma tinggal cek aja jadwal sholat gitu, ketik aja jadwal sholat di mana, jebret keluar. Nah cuma hati-hati jangan salah lihat, biasanya tuh suka ada gini, jadwal sholat subuh, terus fajar, terus sunrise. Nah sunrise-nya itu adalah ketika isyraq kalau kita ya, suruk. Nah berarti kan harusnya ngitungnya sebelumnya. Itu jadi satu proses yang harus kita lihat terus menerus. Jamnya harus diperiksa, karena kalau di negara orang mah beda. Jadi bab sholat insya Allah nggak susah, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Yang paling penting kita tahu dimanapun kita berada, kita mesti sholat, karena itu salah satu rukun Islam
dan itulah yang akan ditanya oleh Allah ketika kita menghadap Allah nanti. Sholat enggak kamu, sholatnya bener enggak? Dan sholat itu sebenarnya pelipur lara, membuat hubungan kita sama Allah lebih enak, lebih rileks, lebih santai, lebih cool, lebih chill menjalani hidup, insya Allah ya. Bismillah, pergi kemana saja tetap sholat insya Allah.